Om Swastiastu. Mahabharata menjadi kisah yang melegenda dari dinasti Bharata, penguasa Bharatawarsha yang kini mencakup negara India. Dalam kitab Adiparwa dijelaskan terkait silsilah keluarga Bharata yang berasal dari keturunan wangsa Paurawa atau Pururawa. Raja Nahusa bersama pasangannya yaitu Dewi Asoka Sundari yang terlahir dari pohon Kalpaureksa memiliki dua orang putra, yaitu Yati dan Yayati. Karena si putra sulung sang Yati tidak mau mewarisi tahta kerajaan dan memilih menjadi seorang pertapa, maka Yayati diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Raja Yayati menikah dengan putri Mahaguru Sukra atau Sukracarya bernama Dewayani, yang selanjutnya pula Raja Yayati menikahi putri Sarmista, keturunan Raja Wersaparwa, pemimpin para Detya. Dari pernikahannya dengan putri Dewayani, Maharaja Yayati memiliki dua orang putra yang bernama Yadu dan Turwasu. Dari pangeran Yadu, maka selanjutnya lahirlah bangsa Yedawa. Karena merasa iri hati, maka Dewi Sarmistra juga ingin memiliki keturunan dari sang raja. Hingga akhirnya Dewi Sarmistra memiliki 3 orang putra, di antaranya Pangeran Druhyu, Anu, dan Puru. Karena Prabu Yayati dikutuk agar menjadi cepat tua, maka putranya Yadu diminta untuk menanggung kutukan tersebut oleh ayahnya. Namun Yadu pun menolak, begitu pula putra kedua dan ketiga, hingga pada akhirnya Pangeran Puru bersedia menjalankan titah sang raja. Raja Yayati akhirnya tidak mewariskan kerajaan kepada 3 putranya yang tidak patuh tersebut, melainkan Pangeran Puru yang selanjutnya diangkat menjadi raja. Setelah Prabu Yayati mangkat, kutukan itu pun hilang dan Pangeran Puru yang telah menjadi raja kini menjadi muda kembali. Raja Puru menikahi putri Kosalya, mewarisi wilayah India Utara, kemudian menurunkan wangsa yang disebut Paurawa, dan Raja Duswanta merupakan salah satu keturunan sang Puru. Raja Duswanta dengan permaisurinya Sakuntala memiliki putra bernama Bharata. Raja Bharata sangatlah terkenal sebagai seorang raja yang berbudi luhur. Keberaniannya setara dengan Dewa Indra. Melalui kekuasaannya, ia mampu menaklukkan anak benua India dari lautan sampai Himalaya. Raja Bharata menikahi Sunanda Dewi yang dikenal sebagai ratu yang suci dan mulia. Akibat tidak memiliki penerus tahta kerajaan, karena semua anaknya telah meninggal, Raja Bharata mengangkat seorang putra dari garis keturunan Anggira bernama Bharadwaja. Selanjutnya Bharadwaja menikah dengan Susila, namun karena Bharadwaja tidak tertarik dengan kerajaan, maka selanjutnya putra beliau yang bernama Bumayu yang dinobatkan sebagai raja. Turunan dari Raja Bharata ini selanjutnya disebut sebagai dinasti Bharata, yang selanjutnya diwarisi oleh Raja Kuru, yang merupakan putra dari Raja Sambarana dan Dewi Tapati. Raja Kuru memiliki permaisuri yang bernama Dewi Yamadi. Darinya lahirlah wangsa Kaurawa atau dinasti Kuru. Raja Kuru terkenal akan pengorbanan dirinya atas pengakuan wilayah suci di India Utara yang dikenal sebagai Kurusetra. Dari dinasti Kuru lahirlah seorang raja bernama Pratipa yang menikah dengan Dewi Sunanda Putri dari kerajaan Sibi. Beliau memiliki 3 orang putra, yaitu Dewapi, Balika, dan Santanu. Dari ketiga putranya tersebut, Pangeran Santanu yang dinobatkan sebagai raja, sebab Dewapi memutuskan untuk menjadi seorang pertapa. Sementara itu, Balika memilih untuk mengembara ke wilayah India Barat. Raja Santanu memerintah di kerajaan Hastinapura, memiliki 2 permaisuri, di antaranya Dewi Gangga yang berputrakan Dewa Brata atau Bisma, dan Dewi Satyawati berputrakan Citranggada dan Citrawirya. Sebagai putra sulung, Pangeran Dewa Brata tidak bersedia dinobatkan sebagai raja, sehingga selanjutnya Citranggada diangkat menjadi Raja Hastina. Namun tidak berselang lama, Raja Citranggada gugur dalam sebuah pertempuran. Tahta kerajaan selanjutnya diserahkan kepada Pangeran Citrawirya, putra bungsu Raja Santanu. Raja Citrawirya memiliki 2 permaisuri,
di antaranya Dewi Ambika dan Dewi Ambalika. Namun belum juga memiliki keturunan. Raja Citrawirya wafat karena sebuah penyakit. Karena tidak ada lagi penerus tata kerajaan Hastina, maka Dewi Satyawati memanggil putranya yaitu Resivyasa hasil pernikahan pertamanya dengan Bagawan Parasara agar hadir ke istana untuk dapat melangsungkan sebuah upacara. Dalam prosesi upacara, Dewi Ambika merasa takut menatap sang resi sehingga dia berusaha menutup mata. Kemudian Resivyasa berkata bahwa kelak anak Dewi Ambika akan terlahir buta. Maka selanjutnya lahirlah Drestarasta. Kemudian Dewi Ambalika bersama dengan Resivyasa. Dia selalu memalingkan muka, wajahnya pun tampak pucat, tidak mau menatap wajah sang resi. Maka Resivyasa pun berkata, kelak anakmu akan lahir cacat dan berkulit pucat, dan selanjutnya lahirlah Pandu. Karena takut semua cucunya nanti akan terlahir cacat, maka Dewi Satyawati meminta pada Resivyasa untuk melaksanakan upacara sekali lagi. Namun karena Dewi Ambika dan Dewi Ambalika tidak mau menghadap, maka disuruhnya dayang-dayang untuk mewakili mereka. Dayang-dayang tersebut tetap tenang bertemu dengan Resivyasa, hingga selanjutnya anak yang akan terlahir tersebut merupakan penjelmaan Dewa Dharma. Dia adalah Widura. Namun karena Dewi Satyawati kecewa, Widura terlahir dari seorang pelayan dengan kasta Sudra, maka ia tidak dapat dinobatkan sebagai raja. Karena Drestarastra terlahir buta, sehingga ia tidak dapat dinobatkan sebagai pewaris tata kerajaan Kuru. Hingga selanjutnya tata kerajaan diserahkan kepada Pandu, dengan Widura sebagai Perdana Menteri. Drestarastra menikah dengan Gandari, putri kerajaan Gandhara, dan berputrakan 100 Kurawa. Selanjutnya, Raja Pandu memiliki 2 orang istri. Namun karena sebuah kutukan, maka dia tidak bisa mempunyai keturunan. Melalui sebuah upacara, akhirnya Dewi Kunti memiliki 3 orang putra, di antaranya Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Permaisuri kedua Pandu bernama Dewi Madri memiliki putra kembar bernama Nakula dan Sahadewa. Kelima putra Pandu disebut dengan Panca Pandawa. Dari peristiwa besar di Kurukshetra dalam perang Bharatayuda, hanya Parikesit yang menjadi satu-satunya penerus dinasti Kuru, yang merupakan putra Abimayu dengan Dewi Utari. Prabu Parikesit menikahi Dewi Madrawati dan memiliki seorang putra bernama Janamejaya. Janamejaya diangkat menjadi raja saat usianya masih muda, akibat Prabu Parikesit meninggal digigit ular Taksaka. Raja Janamejaya dengan permaisurinya Dewi Wapustama memiliki 2 orang putra, bernama Santanika dan Sankukarna. Santanika diangkat menjadi raja dan menikahi putri dari kerajaan Wideha, hingga kemudian memiliki seorang putra bernama Aswamedadatta. Para raja-raja keturunan Prabu Parikesit disebut sebagai raja-raja legendaris yang memimpin kerajaan Kuru. Namun riwayatnya tidak disebutkan dalam kitab Mahabharata. Orang bijak harus ingat bahwa dia adalah keturunan masa lalu dan sekaligus orang tua bagi masa depan. Baiklah sahabat, sekian dulu bahasan kita kali ini. Semoga apa yang kami hadirkan dapat bermanfaat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.